Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, di awal bulan ini kita kembali datang kepada Tuhan. Di minggu pertama di bulan Oktober kita datang kembali kepada Tuhan, bersyukur buat kasih setianya dalam hidup kita. Kita akan bersama-sama menyatukan hati, kita mau berikan waktu kita sejenak dalam beberapa menit ke depan untuk kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa untuk mengawali ibadah kita. Bapa di dalam surga, Tuhan pencipta langit bumi dan segala isinya, Tuhan yang mengasihi kami, yang dinyatakan di dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Kami semua dengan penuh keberanian datang di hadapan Tuhan, oleh karena darah Yesus sudah menyucikan kami, sudah melayakkan kami menjadi anak-anak tebusan-Mu, kami milik-Mu, kami umat-Mu ya Tuhan. Kami mau memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati kami. Biarlah kuasa Roh Kudus yang memimpin ibadah kami, dan kami akan persembahkan segala puji-pujian, pengagungan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Sementara kami memuji menyembah Tuhan, hadirat-Mu memenuhi kami, damai sukacita surgawi memenuhi kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat kami seperti di surga yang mulia. Jamahan Tuhan, lawatan Tuhan terjadi dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, Engkaulah pertolongan kami. Engkaulah yang memelihara hidup kami. Engkau yang memberkati hidup kami. Kami datang kepada Tuhan, merendahkan hati dan diri kami. Kami mengakui bahwa hidup kami adalah karena anugerah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Roh Kudus berkaryalah di dalam hidup kami dan melalui kami. Biarlah sukacitamu melimpah dalam hidup kami. Engkau menguatkan setiap yang lemah. Engkau menghiburkan yang susah, menyembuhkan yang sakit, memberikan pengharapan bagi yang sedang membutuhkan pengharapan, dan pintu-pintu pertolongan sedang Engkau buka bagi setiap kami, karena Engkau Tuhan yang sanggup menolong kami. Engkau Tuhan yang sanggup menjawab doa-doa kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami, bagimulah segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita memuji menyembah Tuhan dengan pujian sukacita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kita puji, kita sembah Tuhan kita. Tuhan yang agak ajaib dan agung. Haleluya. Nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan, ajaib dan penuh keagungan.
muliakan, kita agungkan, karena kerajaannya kekal selamanya, kebesarannya tetap untuk selama-lamanya. Dia Tuhan yang akan memerintah dari kekal hingga kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Jika Bapak Ibu Saudara-saudara bisa berdiri di tempat, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan memuji menyembah Tuhan lebih dan lebih. Kita akan memuliakan Dia dengan ucapan bibir kita. Angkat hati, angkat suaramu, muliakan Tuhan yang mengasihi kita semuanya. Amin. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan.
menyembahmu seumur hidup kami. Kami tak ragu kasih-Mu. Kau yang berjanji, Kau pasti menggenapi Tuhan. Dan yang kami percaya, rancangan-Mu baik bagi kami. Kasih-Mu kekal bagi kami. Kau baik dulu, sekarang, selamanya. Terimalah pujian kami. Haleluya. Terimalah sembah kami, pengagungan kami. Biarlah lidah bibir kami tak berhenti memuji menyembah-Mu, mengatakan Kau baik, menyatakan kebesaran-Mu. Tuhan kami ajaib, Tuhan kami dahsyat. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau hidup, Engkau berkuasa. Haleluya. 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 Layak dipuji, disembah. Mari dengan segenap hati menyanyikan pujian dari hati kita yang paling dalam. Amin. Selamanya Raja atas segala raja, nama-Mu besar. Mari kita angkat tangan bersama-sama, berdiri di hadapan Tuhan. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertanda dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar. Nama-Mu besar, nama-Mu besar. Nama-Mu besar, nama-Mu besar. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Kiranya damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal pikiran manusia, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali di dalam kasih karunia yang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita adalah orang-orang yang paling beruntung oleh karena kita telah diselamatkan di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang sebuah norma yang lebih tinggi daripada norma-norma yang ada di muka bumi. Sebuah peraturan atau sebuah tatanan kehidupan yang jauh lebih baik daripada kehidupan orang-orang yang ada di muka bumi atau yang ditawarkan oleh orang-orang di muka bumi dengan hukum-hukumnya, norma yang lebih tinggi. Di dalam firman Tuhan Matius pasal 18 ayat 21 dan 22, demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Jawab Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita ada di muka bumi, kita ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang penuh dosa. Sesungguhnya semua manusia telah jatuh di dalam dosa. Demikian firman Tuhan. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa dia tidak berbuat dosa, dia sedang berbohong terhadap dirinya sendiri. Dia sedang menipu dirinya sendiri. Jadi saudara, perlu kita sadari bahwa kita adalah manusia berdosa dan kita hidup di tengah-tengah orang-orang yang berdosa. Sebagai orang yang hidup di tengah-tengah kehidupan orang-orang berdosa,
kita seringkali menjadi salah paham, kita bisa saling menyakiti, kita bisa saling mendengki, kita bisa saling khawatir, kita bisa saling mengecewakan satu dengan lain. Bahkan ada di antara kita yang mungkin saling merusak kehidupan. Oleh karena dosa itu telah menghancurkan tatanan kehidupan sebagai orang yang ada di muka bumi. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita bukan saja hidup sebagai orang-orang yang menyadari diri sebagai orang berdosa, tetapi sungguh-sungguh kita memang hidup di tengah-tengah masyarakat yang berdosa. Dan Alkitab mengajarkan kepada kita, firman Tuhan menegaskan kepada kita supaya kita bukan saja mengampuni, tetapi kita mengampuni dengan ukuran yang dari Tuhan. Petrus bertanya, apakah saya harus mengampuni 7 kali? 7 kali itu merujuk kepada dosa Kain. Ketika Kain dia melakukan dosa membunuh Habil adiknya, maka Tuhan mengatakan siapa yang membunuh Kain dia akan dibalas 7 kali lipat. Sementara di sisi yang lain juga Lameh keturunan Kain mengatakan kalau kepada Kain dibalaskan 7 kali, kepadaku dibalaskan 70 kali. Jadi sebenarnya kata 7 dan 70 itu ada mengandung makna dari pembalasan yang harus dilakukan atau yang hendak dilakukan oleh manusia. Angka 7 berbicara tentang angka kesempurnaan. Tuhan menciptakan 7 hari. Ada banyak angka-angka 7 yang dipakai di dalam firman Tuhan. Orang Yahudi memahami itu sebagai sebuah kesempurnaan. Jadi berbicara tentang 70 kali 7 kali itu adalah sebenarnya sesuatu yang tak terbatas, sesuatu yang sungguh-sungguh bukan hanya sekedar apa yang dipikirkan manusia, apa yang dihitung oleh manusia, tetapi sesungguhnya berbicara tentang mengampuni tanpa batasan waktu. Tetapi coba kita membayangkan, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, seandainya kita memiliki pohon mangga yang berbuah dan kemudian ada satu orang yang mencuri habis semua buah yang ada satu kali, saudara mungkin akan sudah sangat jengkel karena saudara akan mengharapkan buah yang saudara tanam itu, tetapi saudara tidak mendapatkannya. Orang yang sama kemudian di tahun yang akan datang, di tahun setelah buah itu dicuri, kemudian mangga itu berbuah lagi, dan kemudian orang itu mencuri untuk yang kedua kalinya. Mungkin saudara mulai pikir, oke, yang pertama saya bisa mengampuni, tapi ini sudah yang kedua kali. Petrus mencoba untuk menawar sampai 7 kali. Tahun ketiga, atau kalau mangga itu bisa buah 2 kali dalam setahun, katakanlah 1,5 tahun kemudian buah itu mangga itu berbuah lagi dan orang yang sama mencuri lagi. Sudah 3 kali. Bisa saudara bayangkan, untuk mengampuni 3 kali itu tidak mudah. Kemudian orang yang sama akan melakukan yang untuk yang keempat kali. Saudara mungkin akan semakin marah. Bagaimana jikalau itu diulangi sampai 7 kali? Petrus mengatakan, kalau sampai 7 kali aku mungkin bisa siap. Tuhan, apakah aku harus mengampuni sampai 7 kali? Tapi Yesus mengatakan 70 kali 7. Saudara bayangkan bahwa mengampuni seseorang dengan kesalahannya berulang-ulang itu bukan sesuatu yang mudah. Itu sesuatu yang sulit sekali. Saudara bisa membayangkan bagaimana sulitnya kita ketika kita mencoba mengampuni seseorang, tetapi orang itu melakukan tindakan kesalahan lagi, melakukan tindakan lagi, dan kemudian kita berpikir bahwa pengampunan itu ada batasnya. Tetapi Yesus mengajarkan bahwa pengampunan itu tidak ada batasnya. Firman Tuhan menegaskan bahwa pengampunan itu sama seperti yang Kristus lakukan, tiada batas. Firman Tuhan mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Tidak peduli berapa banyak dosa yang sudah diperbuat, berapa banyak dia melakukan tindakan kejahatan yang telah mengecewakan Tuhan. Tapi Tuhan tetap mengasihi. Tuhan mengasihi dengan kasih yang kekal. Saudara juga diajari untuk mengasihi Tuhan. Jadi yang pertama yang kita pelajari bahwa kita harus mengampuni orang mungkin berkali-kali. Kita harus berkali-kali berulang-ulang dan sampai hampir kepada batas akhir dari kemampuan kita untuk mengampuni. Kita masih harus tetap mengampuni. Hati kita mulai mengatakan tidak mungkin aku mengampuni dia sekali lagi. Tapi firman Tuhan mengatakan ampunilah dia. Tidak mudah. Tidak mudah. Tetapi Roh Kudus akan pimpin dan tolong saudara dan saya
Kita memang manusia biasa, tetapi ada kuasa Tuhan. Ada teladan Kristus yang telah mengampuni saudara dan saya. Sesungguhnya pemahaman kita bahwa dosa di hadapan Tuhan adalah sesuatu kengerian, bahwa itu adalah murka, mendatangkan murka Tuhan, bahwa itu adalah sebuah kekejian, sebuah perbuatan yang membuat Tuhan begitu marah kepada manusia. Dan oleh karena kasihnya, oleh karena pengorbanan Kristus, maka Tuhan lalu tidak lagi memusuhi kita, tidak lagi membalas kepada kita setimpal dengan kejahatan kita. Itulah kasih, itulah pengampunan. Dan ukuran yang Tuhan lakukan, itulah yang juga Tuhan mau supaya saudara dan saya melakukannya. Kasih itu mengampuni. Ketika saudara mengasihi, saudara mengampuni. Firman Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Seringkali kita bahkan tidak bisa mengampuni orang lain karena sesungguhnya kita juga belum bisa mengampuni diri sendiri. Kita belum bisa memaafkan kesalahan-kesalahan kita, kegagalan-kegagalan kita, perbuatan-perbuatan yang telah membuat kita mungkin mengalami penderitaan oleh karena perbuatan kita di masa yang lalu. Seringkali bahkan kita belum mampu melepaskan pengampunan terhadap diri kita sendiri. Kalau hal itu yang sedang kita alami, mulailah kita mengampuni diri sendiri, menerima diri apa adanya. Bersyukur kepada Tuhan kalau saudara hari ini masih hidup dan masih mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan menyapa saudara, Tuhan sungguh-sungguh berbicara kepada saudara, Tuhan sungguh-sungguh mau membebat hati saudara, mau memulihkan hati saudara, supaya saudara sungguh-sungguh dipulihkan dari kutukan, dipulihkan dari rasa bersalah, dipulihkan dari rasa berdosa yang sesungguhnya saudara sudah diampuni. Dan Tuhan menginginkan kita untuk dengan rasa syukur, kita bersyukur oleh karena kasih karunia yang dari Tuhan, keselamatan yang di dalam Tuhan, pengampunan di dalam Tuhan. Di dalam firman Tuhan, kalau kita membaca lebih lanjut, maka diberikan sebuah perumpamaan. Ada seorang raja yang memiliki seorang hamba, dan hamba itu berhutang 10.000 talenta. 10.000 talenta itu sama dengan 60 juta dinar. Dan oleh karena dia tidak mampu, maka raja itu membebaskan dia dari hutangnya. Setelah hamba itu keluar dari hadapan raja, kemudian dia bertemu dengan temannya yang lain, tetapi teman yang lain itu berhutang. Dan karena hutangnya itu bahkan yang hanya 100 dinar itu, dia begitu marah, bahkan dia mengancamnya, dia menjebloskannya di dalam penjara. Nah, gambaran itu dipakai oleh Kristus untuk menyatakan bahwa engkau yang sudah diampuni dengan segala dosamu, kenapa engkau tidak bisa mengampuni sesamamu manusia? Firman Tuhan di dalam doa-doa Bapa kami, kita selalu mengatakan, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi seluruh kebenaran firman Tuhan sedang mengajak kita untuk kita percaya bahwa kita telah diampuni, maka kita memberikan pengampunan kepada orang lain. Itu poin yang pertama. Yang kedua, berbicara tentang kita hidup di tengah-tengah orang yang berdosa. Kita memiliki sebuah norma bahwa ketika ada orang yang menyakiti kita, bukan saja kita mengampuni mereka, tetapi kita mendoakan supaya sesuatu yang baik terjadi dalam kehidupan mereka. Amin, saudara. Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa kalian telah mendengar orang berkata, kasihilah temanmu dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi orang yang menganiaya kalian. Jadi kita bukan saja mengasihi, bukan saja mengampuni, tetapi kita berdoa untuk mereka. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah norma yang saya katakan sebagai norma yang lebih tinggi dari norma yang diajarkan oleh dunia. Kita diajari bukan saja mengampuni, tetapi kita juga diajari berdoa untuk orang-orang yang telah mengecewakan kita. Saudara, ini adalah sebuah kehidupan dengan norma yang tinggi. Ini adalah sebuah kehidupan sebagai orang-orang yang telah diangkat menjadi anak-anak Allah. Ini adalah sebuah kehidupan di mana kita akan sungguh-sungguh menyatakan kasih Tuhan. Kita berdoa melalui pengampunan yang kita berikan, melalui doa yang kita berikan untuk orang-orang lain. Kita sedang memberkati mereka. Kita sedang memberkati mereka. Kita sedang menyatakan bahwa
Allah bekerja untuk memulihkan kehidupan mereka. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahkan mungkin orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus juga mungkin menyakiti saudara, mengecewakan saudara. Tidak ada sesuatu yang bisa kita lakukan yang bisa mengakhiri rentetan dari kesalahan, dari pelanggaran, dari dosa orang, kecuali kita memberikan pengampunan. Pengampunan adalah mengakhiri permasalahan-permasalahan. Pengampunan adalah mengakhiri akibat yang terus-menerus, yang beruntun, yang kait-mengait mengenai dosa. Kita tidak mau menyelesaikannya dengan pembalasan, dengan dendam, tetapi kita mau memberikan pengampunan. Kita mau menyatakan kasih Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan saudara-saudara kita, dalam kehidupan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak mudah kita melakukannya, tetapi Tuhan akan sungguh-sungguh menolong saudara. Tuhan akan sungguh-sungguh menyatakan kemuliaannya di dalam kehidupan saudara. Kita juga tahu bahwa kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, setiap kali kita mengaku dosa kita, kita diampuni. Sama seperti kasih yang begitu menyatakan pengampunan dengan mudahnya oleh karena Kristus telah mati bagi kita, maka kita juga akan melepaskan pengampunan bagi saudara-saudara yang lain. Seringkali yang menjadi tantangannya adalah untuk kita merasakan kasih Tuhan, untuk kita merasakan pengampunan yang dari Tuhan. Sungguh untuk memberikan pengampunan dari Tuhan, memang untuk memberikan pengampunan kepada orang-orang lain, memang kita sangat membutuhkan kelimpahan dari pengampunan Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh bisa merasakan bahwa kita adalah orang-orang yang beruntung, kita adalah orang-orang yang bersuka cita, kita adalah orang-orang yang berterima kasih kepada Tuhan oleh karena pengampunannya yang begitu nyata di dalam kehidupan saudara. Saudara, kalau bukan karena pengampunan Tuhan, kita sudah dibuang dari hadapan Tuhan. Kalau bukan karena pengampunan Tuhan, kita tidak akan pernah layak menghadap Tuhan. Kita tidak pernah bisa berdoa kepada Tuhan. Kalau bukan karena pengampunan Tuhan, kita tidak akan bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan. Kalau bukan karena pengampunan Tuhan, kita adalah menjadi sasaran dari murka Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, sesungguhnya kehidupan kita terkutuk. Dan ketika kita sudah diangkat dari kutuk, ketika kita sudah diangkat dari belenggu dosa itu, kita harus belajar menyadari, mengakui dan mengagumi karya Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Saudara harus tahu bahwa oleh karena dosa, maka Kristus sampai harus mati di atas kayu salib. Kristus harus mengalami penderitaan yang sedemikian rupa. Seandainya di muka bumi ini hanya saya yang berdosa, Kristus juga akan mati di atas kayu salib. Seandainya hanya saudara seorang diri yang berdosa, Kristus akan mengalami penderitaan karena Kristus tetap akan menyelamatkan saudara. Saudara begitu berharga di mata Tuhan dan saudara mau memilihkan sungguh-sungguh ingin supaya saudara benar-benar dipulihkan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, camkan kebenaran firman Tuhan bahwa kalau kita tidak mengampuni, maka Bapa di surga juga tidak mengampuni. Kalau kita tidak mengampuni orang lain, maka Bapa di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, ketahuilah bahwa iblis, musuh kita itu, sedang berusaha supaya saudara tidak mengampuni sisa orang. Mungkin ada orang-orang yang bersalah pada saudara, yang menjengkelkan saudara, orang yang mungkin pernah saudara tolong. Mungkin saudara pernah berkorban untuk orang itu, lalu orang itu mengecewakan saudara. Iblis mau menggunakan peristiwa itu untuk membuat saudara tidak mengampuni. Dengan demikian, maka pengampunan terhadap saudara akan gagal. Kristus tidak pernah gagal, Kristus tidak pernah batal di dalam mengampuni. Tetapi jikalau kita tidak mengampuni, maka kita tidak diampuni. Dan iblis mau mencoba terus membuat saudara tidak mau mengampuni orang lain. Mungkin itu adalah ayahmu, mungkin itu adalah ibumu, mungkin itu adalah saudaramu, mungkin itu adikmu, abangmu, siapapun dia telah mengecewakan engkau. Orang yang saudara harapkan bisa menolong saudara justru mengecewakan saudara. Dan iblis mau mencoba menggunakan berita itu atau cerita itu atau kisah itu untuk membuat saudara tidak bisa mengampuni, sehingga pengampunan terhadap saudara itu bisa digagalkan.
Tapi hari ini saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara camkan kebenaran ini, bahwa Roh Kudus akan tolong saudara untuk mengampuni. Ini bukan berbicara tentang saudara sanggup atau tidak sanggup, tapi ini berbicara tentang saudara mau atau tidak mau. Saudara, kita tahu tidak mudah mengampuni, tetapi Tuhan akan menolong. Roh Kudus akan sungguh-sungguh menolong saudara untuk saudara bisa mengampuni orang lain. Jadi ampunilah dan berkatilah orang-orang yang telah membuat engkau mengalami kesusahan. Tuhan akan menolong saudara sekalian. Kita berdoa. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, mungkin saudara sementara saudara berdoa, saudara diingatkan oleh terhadap sebuah peristiwa atau orang yang begitu mengecewakan saudara dan saudara sulit untuk mengampuninya. Hari ini berseru kepada Tuhan, minta pertolongan Roh Kudus untuk saudara mengampuni orang itu. Dan katakan, Tuhan Yesus, aku mengampuni dia. Aku memberkatinya di dalam nama Yesus. Aku ingin supaya hal-hal baik terjadi dalam kehidupannya. Ada berkat Tuhan, sebagaimana saya juga sudah dimenangkan oleh Tuhan, sebagaimana saya juga sudah diampuni oleh Tuhan, maka saya melepaskan pengampunan pada saat ini. Dan doa kami, orang itu akan diberkati Tuhan, mengalami hal-hal baik yang dari Tuhan, bahkan diubahkan di dalam Tuhan, menjadi murid Tuhan yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Bapa di surga, berkati setiap kami sidang jemaat, untuk kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya mendengarnya, tetapi sungguh-sungguh mengalami kebenaran firman Tuhan, dan kami dibebaskan dari segala belenggu dosa oleh karena Kristus telah menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan yang sudah memberkati kita dengan firman-Nya, kiranya itu akan menolong kita untuk menjalani kehidupan kita. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita sebagai korban syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu, kemurahan-Mu, anugerah-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Saat ini kami mau memberikan persembahan kami yang terbaik. Kami memberikannya dengan sukacita dan rela hati, dan juga kami percaya Tuhan akan membalaskannya dengan berkat berlipat kali ganda dalam hidup kami. Dan kami berdoa kiranya persembahan kami ini akan dipakai guna menolong pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Kita berikan persembahan kita nyanyikan pujian Ku Hidup Oleh Anugerah-Mu. Rancanganmu indah bagiku.
kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus, menyertai engkau sekalian dari saat ini hingga kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terus ada di dalam Tuhan. Lepaskan pengampunan untuk saudara-saudaramu dan alamilah kebebasan oleh karena Tuhan telah mengampuni saudara. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Salam.